Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen Sistem Berbasis Pengetahuan Bapak Ardi Dinullah Mkom serta teman-teman yang kami banggakan. Kali ini kelompok kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai metode teorema Bayes. Pendahuluan, sistem pakar adalah cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan atau knowledge khusus untuk memecahkan masalah pada level human expert atau pakar. Tano dan Riley 1994. Sistem pakar banyak dikembangkan dalam berbagai ilmu. Salah satu di antaranya dalam bidang kedokteran untuk melakukan diagnosa penyakit. Sistem pakar digunakan untuk menentukan diagnosa penyakit, akan membantu mengkonfirmasi diagnosa dan menentukan saran dan terapinya. Tinjauan teori sistem pakar. Sistem pakar adalah cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan atau knowledge khusus untuk memecahkan masalah pada level human expert atau pakar. Giordano dan Riley 2005. Sistem pakar banyak dikembangkan dalam berbagai ilmu, salah satu di antaranya dalam bidang kedokteran untuk melakukan diagnosa penyakit. Sistem pakar digunakan untuk menentukan diagnosa penyakit, akan membantu mengkonfirmasi diagnosa dan menentukan saran dan terapinya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Revaldi Ramadan. Probabilitas Bayesian. Probabilitas Bayesian adalah salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian data dengan menggunakan Bayes dan dinyatakan sebagai berikut. BHK E sama dengan PEHK P dalam kurung HK tutup kurung. K sama dengan 1, N P buka kurung E HK tutup kurung P buka kurung HK tutup kurung, di mana P buka kurung HK E tutup kurung sama dengan probabilitas hipotesa HK jika diberikan evidence E. P buka kurung E HK tutup kurung sama dengan probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesa HK benar. Dari teorema Bayes dapat dikembangkan jika dilakukan pengujian terhadap hipotesa muncul lebih dari sebuah evidence, maka persamaan menjadi Kusumadewi 2003. P tutup kurung H E E P H E P buka kurung E H tutup kurung P buka kurung E tutup kurung, di mana E sama dengan evidence lama, E besar sama dengan evidence baru. P buka kurung H E besar E tutup kurung probabilitas hipotesa H jika muncul evidence baru F E dari evidence lama ke E kecil. P buka kurung E kecil E D H tutup kurung probabilitas kaitan antara E kecil dan E gede jika hipotesa H benar. P buka kurung E kecil E gede tutup kurung probabilitas kaitan antara E kecil dan E besar tanpa memandang hipotesa apapun. P buka kurung E besar H tutup kurung probabilitas munculnya evidence E jika diketahui evidence H. Analisis sistem langkah-langkah yang akan dilakukan untuk permasalahan ini adalah 1. Identifikasi masalah dan pengetahuan pembuatan sistem pakar ini adalah diawali dengan penentuan domain, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah dan analisa pengetahuan yang akan dimasukkan ke
dalam sistem pendiagnosa, identifikasi masalah ada dan pengetahuan dilakukan dengan langkah awal menggambarkan operasi keseluruhan dari sistem pakar. Pengumpulan data penelitian yang berhubungan dengan data gejala, data penyebab, data penyakit yang disebabkan oleh gejala tertentu dan saran terapi yang harus dilakukan. Dilanjutkan oleh teman saya yaitu Pandu Abimanyu. Ya, 3. Mekanisme inferensi. Forward chaining metode untuk menentukan saran dan terapi dari penyakit hasil diagnosa adalah dengan runut maju. Runut maju merupakan proses perunutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konkludasi akhir. Sistem akan mencari obat dari daftar obat yang sesuai dengan penyakit hasil diagnosa. Proses runut balik dapat dijelaskan menggunakan contoh sebagai berikut. Terdapat 3 kaidah. R1 LF kista indung telur dan obatnya IJK. R2 IF kanker hidung telur dan obatnya XYZ. R3 IF kanker leher rahim dan obatnya KLM. Backward chaining runut balik merupakan proses perunutan yang arahnya kebalikan dari runut maju. Proses penalaran runut balik dimulai dengan tujuan atau goal, kemudian merunut balik ke jalur yang akan mengarahkan ke goal tersebut. Mencari bukti-bukti bahwa bagian kondisi terpenuhi. Jadi secara umum runut balik itu diaplikasikan ketika tujuan untuk hipotesa yang dipilih itu sebagai titik awal penyelesaian masalah. Penalaran runut balik disebut juga goal driven search. Proses runut balik dapat dijelaskan menggunakan contoh sebagai berikut. Terdapat 3 kaidah. R1 if A and B dan hasil diagnosa kista indung telur. R2 if A and C dan hasil diagnosa kanker hidung telur. R3 if A and B dan hasil diagnosa kanker hidung telur. Fakta yang ada menyatakan bahwa A dan C benar. Hasil diagnosa adalah kanker hidung telur. Perancangan antarmuka pengguna. 4. Fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan dalam sistem pakar yang akan dikembangkan berfungsi memberi penjelasan penderita bagaimana sistem pakar menyimpulkan penyakit yang diderita pasien. Penjelasan akan menampilkan rangkaian diagnosa mulai dari adanya sebuah gejala yang tampak hingga semua gejala-gejala yang diderita pasien. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Muhadi. Baik, selanjutnya masukan dan keluaran. Masukan dirancang untuk 2 macam pengguna, pasien dan pakar medis, dokter atau paramedis. Untuk pasien, masukan sistem pakar dari penderita penyakit kehamilan berupa gejala penyakit yang dirasakan oleh penderita, tingkat kepastian terhadap gejala yang dirasakan oleh penderita. Sedang untuk pakar medis, masukan sistem yang digunakan untuk keperluan updating knowledge, yakni jenis penyakit. Gejala-gejala jenis penyakit kehamilan. Probabilitas bersyarat jenis penyakit kehamilan jika diketahui gejala-gejalanya. Peringatan jenis penyakit kehamilan dan saran dan terapi dari hasil diagnosa. Oke, yang ke poin ke-6 itu adalah desain sistem. Kaidah produksi, representasi kaidah produksi dari gejala-gejala yang diperoleh dari proses akuisisi pengetahuan dari pakar dan sumber lainnya adalah sebagai berikut. Kaidah yang pertama, if rasa nyeri pada rongga panggul disertai rasa agak gatal, AND pendarahan menstruasi tidak normal, AND siklus menstruasi tidak teratur, AND rasa nyeri begitu siklus menstruasi selesai, AND rasa nyeri sewaktu bersetubuh, AND perut membesar, AND tidak terjadi ovulasi,
dan kista indung telur. Kaidah kedua, if rasa nyeri pada rongga panggul disertai rasa agak gatal, AND, pendarahan menstruasi tidak normal, AND, perut membesar, AND, nyeri perut, AND, gangguan fungsi saluran cerna, AND, gangguan fungsi kencing, AND, berat badan turun drastis, AND, nyeri punggung, AND, penderita bisa meraba sendiri, tumor di bagian bawah perut, dan kanker indung telur dalam kurung H2. Kaidah 3, if rasa nyeri pada rongga panggul disertai rasa agak gatal, AND, pendarahan menstruasi tidak normal, AND, siklus menstruasi tidak teratur, AND, pendarahan melalui vagina, AND, pendarahan spontan, AND, timbul pendarahan di antara siklus menstruasi, AND, hilang aliran air seni, AND, nyeri pada pinggang bagian bawah saat menstruasi, AND, sebab anggota bawah karena penekanan pembuluh darah balik, dan kanker leher rahim dalam kurung H3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian pembuatan sistem pakar pendiagnosa penyakit pada kehamilan yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pakar yang dikembangkan dapat berfungsi sebagai alat bantu diagnosa kemungkinan penyakit pada proses kehamilan. 2. Sistem pakar pendiagnosa penyakit kehamilan dapat digunakan sebagai pengganti seorang pakar dalam menjalankan tugas melakukan pemeriksaan kesehatan pada kehamilan. 3. Proses penalaran melalui 2 tahap, yaitu 1. Penalaran yang mendiagnosa penyakit menggunakan penurunan runut balik. 2. Penalaran untuk menentukan saran dan terapi menggunakan runut maju. 4. Untuk mengatasi ketidakpastian dalam menyelesaikan masalah pada sistem pakar digunakan metode Bayesian. Sarannya, pada penelitian ini pemeriksa yang menjadi acuan adalah pemeriksaan secara ginekologi, pengembangan lebih lanjut secara abstraktif dan menyeluruh pada pasien. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami mengenai metode teorema Bayes mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.